Halo Mas Adi, Halo, sehat Mas? ya sehat. Lagi off kerja hari ini Mas? Ini memang hari Sabtu ya. Kebetulan Hmm. lagi nggak dapat overtime, jadi Oh. istirahat dulu lah. Oh. 2 menit lagi kita mulai Mas. Oke, oke, aman. Alright, mungkin bisa kita mulai ya. By the way, for information nih Mas Adi, yang daftar Yuk, sebelumnya 40 orang nih. biasa. Yang Empat beneran puluh datang orang. berapa? Nah, jadi ya weekend kan, sore lagi mungkin pada jalan-jalan kali ya. Hmm, Oke, kita buka aman, ya aman. guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para Bansarian yang sudah hadir hari ini. Terima kasih di sesi WHV Antar Talks. Buat sesi ini mungkin bakal jadi sesi ketujuh dari WHV Antar Talks, di mana di sini kita mengangkat judul tentang work hard, play hard as a WHV holder. Nah, dari sini kita ada narasumber langsung dari Mas Adi yang kebetulan sedang menempuh WHV-nya di Australia. For information juga guys, Mas Adi ini juga salah satu admin Telegram di mana lumayan suka memberi informasi dan juga aktif di grup Telegram. Buat teman-teman yang belum gabung buat mencari informasi WHV, boleh tuh gabung. Nah, jadi tanpa berbasa-basi, mungkin sesinya langsung aku serahkan ke Mas Adi, Mas. Silahkan, Mas. Oh iya. Halo, selamat sore ya kalau di Indonesia, siang ke sore lah di Indonesia ya, tergantung lokasi. Perkenalkan aku Adi. Nah, di sini aku WHV first year sedang menunggu visa second year kebetulan. Jadi lagi transisi ke second year, posisi sekarang ada di Darwin NT biar bisa banyak nanti mungkin kita ngobrolnya banyak aja di tanya jawab atau setelah sesi ini kebetulan waktu jatahnya kan 35 menit ya Mas Budi ya. Nah, Yes, benar sekali. mungkin sesi saya sebenarnya nggak banyak. Nanti sisanya kalau bisa kita tanya jawab aja. Kalau mau nanya-nanya boleh silakan. Oh sama ini langsung aja aku share screen minta requestnya ya untuk admin. Oke, sudah, Mas. Oke, oke baiklah kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan kebajikan untuk kita semua. Selamat sore semua. Jadi seperti yang
diperkenalkan Mas Budi di awal. Jadi di sini saya mungkin akan sedikit sharing terkait cerita WHV saya. Nah, siapa saya? Jadi nama lengkap saya Agung Adi Nugroho. Saya asalnya dari Solo, cuma kebetulan waktu itu pas hari ini saya posisi di Bandung. Umur saya ketika saya apply WHV dan pergi ke Australia itu 27, sekarang udah 28. Saya WHV Oktober 2024 first batch karena di bulan Mei ternyata ada sisa kuota kurang lebih 300 yang dibuka menjadi second batch. Sekarang saya ada di Darwin non-mandatory karena saya sedang mencari eligible jobs langsung. Nah, untuk industri saya ngambilnya itu industrinya construction dengan pekerjaannya itu laborer. Pengalaman saya jadi foam worker atau concreter. Buat yang belum familiar dengan foam worker itu apa? Foam work itu bahasanya adalah mungkin kalau di Indonesia tuh casing cor-coran. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecor tiang untuk dinding atau apa kan biasanya ada kayu-kayu kayu yang dibentuk untuk kotak buat nanti ketika kalian mulai ngecor beton atau semennya segala macam. Nah, itu foam worker. Concreter ya intinya orang yang jadi tukang ngecor lah. Nah, di sini saya cukup beruntung. Saya bilang saya beruntung kenapa? Karena saya bisa one shot SDUWHV saya ketika di batch Oktober 2024. Itu pertama kalinya saya ikut War SDUWHV dan saya beruntung untuk dapat. Saya punya case khusus di mana ternyata paspor yang saya buat dulu itu ada data yang salah. Jadi bulan lahir di paspor saya itu salah. Harusnya bulan Februari, ketulisnya Juli. Nah, itu baru ketahuan ternyata apesnya itu kurang lebih ya ketika udah ada kode pertama dari imigrasi. Jadi itu Hamin 3 minggu saya baru nyadar kalau ternyata paspor saya salah. Jadi saya harus benerin paspor dan benerinnya saya harus pergi ke Bangka Belitung karena saya nerbitinnya di Bangka Belitung. Jadi saya cukup effort untuk ngebetulin paspor itu dan karena paspornya lama jadinya, jadi saya lodge pakai paspor War SDWHV pakai paspor lama dan ketika lodge pakai paspor yang beda nomornya dan masih granted aja kok. Nah, untuk IELTS saya cukup beruntung juga karena saya bisa dapat di 7,5. Jadi untuk teman-teman kalau nanti mengambil IELTS atau PTE, tolong diperhatikan skor kalian. Karena kalau kelasnya itu fungsional, kalian cuma berlaku 1 tahun untuk lodge visa. Meskipun sertifikat kalian tuh disebutnya berlaku 2 tahun, tapi kalau hanya fungsional, bukan kompeten, itu nggak berlaku 2 tahun untuk perihal lodge visa SDU VHV. Oke, jadi lanjut aja. Oh ya, kalau di sini nanti misalkan ada tanya jawab, silakan tolong pakai kata Kak di depan kalian kalau kalian ingin nggak ingin saya panggil nama langsung ya karena saya sudah terbiasa di Australia juga dan sejujurnya saya nggak tahu siapa yang lebih tua atau lebih muda. Jadi kemungkinan saya akan langsung manggil first name atau ID yang muncul ketika kalian bertanya. Oke. Lalu kualifikasi saya, kebetulan tiket saya, jadi di sini tuh perlu tiket atau license. Kenapa? Jawabannya sederhana karena pengalaman di Indonesia itu masih diragukan. Berbeda dengan teman-teman saya yang dari Europe, itu mereka punya kualifikasi yang bisa dibilang diterima secara global. Apalagi orang Inggris, kan Australia dan Inggris itu cukup dekat, sistemnya juga sama, asalnya ada sama gitu. Nah, jadi kualifikasi yang didapat mereka itu bisa ditransfer ke sini dengan mudah. Bayar, tapi mereka bisa transfer aja. White card itu apa? Kalau kalian mau ikut ke industri construction, kalian perlu namanya white card. Jadi ini kayak kalian diinduksi terkait safety. Kalau ini udah dapat, kalian baru boleh masuk ke site construction. Kalau enggak, kalian ilegal. Kalian nggak boleh bekerja di sana sesuai namanya. Confined space entry dan gas testing. Ini untuk masuk ke ruang sempit, contohnya misalkan tangki atau apapun yang disebutnya istilahnya confined space, ruang tertutup. Untuk intinya kalian tahulah risiko apa aja yang bisa terjadi dalam confined space untuk memastikan bisa bekerja dengan aman. Saya juga sudah punya license forklift di sini, LF. Setelahnya itu HRWL, High Risk Work License. Kalau ada teman-teman yang punya misalkan forklift Kemenaker di Indo, unfortunately itu masih tidak diterima secara langsung. Kalian masih perlu license untuk forklift itu. Trainingnya bayar kurang $460. Jadi itu kalau Audi ya, anggap 10.000. 4,6 juta tambah lagi admin untuk buat kartunya itu jadi total kurang lebih segini. Saya punya first aid dan CPR karena saya pengen ngambil
tujuan end goal saya adalah tentunya kalau kalian pernah dengar Vivo kerja di tambang, saya juga pengen kerja di tambang. Jadi semua license ini saya dapatkan untuk bekal saya bekerja di tambang nantinya. RSA RSG, kalau kalian tertarik kerja di bar, itu kalian perlu namanya RSA, Responsible Service Alcohol. Kalau di Indonesia mungkin berbeda ya, begitu kalian kerja di diskotik atau apa, kalian boleh tuh menyajikan alkohol ke misalkan pelanggan. Tapi kalau di sini nggak boleh. Jadi kalian harus punya RSA dulu. Simpelnya gini, karena orang mabuk itu tidak bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang enggak. Jadi bisa reckless driving atau apapun. Kalau kalian udah ngeliat orang mabuk dan kalian masih kasih alkohol, kalian bisa salah. Karena itu kalian perlu training RSA. RSG, saya nggak perlu bilang bagaimana efek judi ya terhadap ini bisa dinilai dari pengalaman di Indonesia atau mungkin kerabat yang dikenal. Saya yakin beritanya sudah banyak. Intinya sama. Jadi ketika bekerja di industri gambling itu harus ada intinya norma yang dipatuhi. Untuk memastikan itu perlu license juga. Kalau ini nggak ada, kalian boleh bekerja dalam kurun waktu 2 minggu di tempat itu. Boleh di bar, boleh di tempat gambling, karena di sini gambling itu legal. Nah, jadi kalian boleh kerja 2 minggu dulu, tapi dalam 2 minggu kalian harus punya license-nya. Terus saya punya tes ini kalau kalian istilah handling. Jadi kalau kalian kerja jadi waitress pun di Indonesia atau sebatas misalkan cashier ketika kalian take order di Indonesia, itu sebenarnya kalian harus di training. Training buat apa? Simpelnya nanya, do you have any food allergies that we need to know, or do you have any medication that might make it like become threat for your medication or something. Jadi kayak food safety ini kalian harus memastikan bahwa kalian customer kalian nggak punya alergi dan dia lagi nggak mengkonsumsi obat yang kalau dimakan makanan kalian bisa mengkompromis obat itu. Itu food safety, istilah food handling. Sama ilmu dikit-dikit, kalian kalau nyimpan makanan nggak boleh cross contamination, lalala, itu food safety. Experience saya, laborer itu apa bahasanya ya? Kalau aku ke Indonesia mungkin intinya kuli bangunan lah bahasa kasarnya. Bukan, tapi kan di Indonesia istilahnya ada kenek, ada kuli biasa. Nah, ini laborer itu mungkin ke arah kenek karena dia harus versatile. Dia harus bisa ngebantu setiap orang tergantung job desk-nya apa. Farm worker, saya pernah kerja intinya di sebagai farm worker untuk membentuk casing cor-coran. Sekarang ternyata saya juga jadinya concreter, yaitu yang nuang cor-corannya itu sendiri. Saya juga pernah jadi casual event cleaner. Jadi ketika ada event, misalkan ada festival atau apa, saya jadi cleaner, mengutin sampah. Literally mengutin sampah. Disuruhnya apa job desk-nya? Itu ada tempat sampah penuh, kamu ambil sampahnya, kamu buang ke belakang, kamu kasih lagi kantong plastik yang baru. Simple. Casual cashier. Jadi kalau ada misalkan acara, misalkan kayak CFD, lalala, nah nanti saya kadang ikut jadi kasirnya, ngambil pesanan, ngasih kembalian, gitu-gitu. Ini experience yang pernah saya lakukan. Nah, pasti kan nanya, worth it nggak sih? Gitu. Saya langsung kasih ini aja. Karena saya tahu pasti ada konten-konten investor yang ngomong, oh kerja di farm gajinya 60 juta, kerja cuci piring gajinya 64 juta. Tapi berani nggak tunjukin payslip? Jadi saya langsung tunjukin aja datanya, bisa dilihat di bulan Maret, selama kurang lebih 1 bulan, gross saya itu antara, ya grossnya ya 1.500. Berarti 15 juta. Kali 4 berarti gross 60 jutaan. Netnya 1.300. Kenapa seperti itu? Pajak. Jadi di sini pajak langsung dipotong 15%. Nah, dari pengalaman saya sendiri, saya bisa saving dengan gaji net 1.300 itu 800 sampai 900 audit. Ini average. Minimumnya 700. Berapa kalau dirupiahkan? Silakan kali 10.000 kurang lebih, tergantung course. Nah, cuma itu aja? No. Jadi ini adalah alasan kenapa saya mengambil license tadi untuk membuka peluang kerja baru sekaligus menambah skill. Jadi saya mindsetnya adalah jika saya kerja lebih banyak tapi gajinya tetap, kan jumlah income yang kalian bisa dapat itu adalah gaji per hour dikali jumlah jam. Kalau kalian nggak pengen kerja dalam jumlah jam yang banyak, naikkan gaji per hour kalian. Dan ini saya cukup beruntung, ketika saya jadi concreter, gaji saya naik. Dari 35 naik jadi 40 per jam. Plus di sini dapat penalty rate. Penalty rate itu apa? Kalau saya lembur, Senin sampai Jumat, itu 75% per jam setiap kelebihan dari jam kerja. Misal jam kerjanya 7,5 jam atau 8 jam, lebih di atas 8 jam, saya dapat 75% gaji.
Kalau yang 125% ini 2 kali lipat, $72. Wah, ini ngeri banget. Saya paling suka ini. Ini kalau saya kerja Sabtu, 2 jam pertama itu gajinya 56. Setelahnya 72. 720.000 sejam. Oh, saya sih nggak nolak. Ini kalau gross, saya sih butuh jatuh sampai 1.800. Netnya ya kurang lebih kan ini ada 1.300 ya, 1.300, 1.500. Saving saya antara rata-rata ya 1.000, 1.100. Minimumnya 900. Itu 1 minggu. Saya di sini sudah kurang lebih 6,5 bulan. Jadi ini cerita saya, ini bukti saya. Jadi saya bisa confident untuk menyatakan saya cukup tahu bidang yang saya omongkan karena saya mengalaminya sendiri dan ini payslip-nya. Kalau kalian ada influencer, coba tanya payslip-nya. Karena pernah saya ngeliat konten influencer, kadang juga kadang saya mikir, ya nanti coba, tak tunjukin payslip-nya temanku. Tapi payslip temanmu yang kamu sendiri belum tentu bisa mencapai segitunya kan. Saya sudah bisa dan makanya saya cukup berani pede di sini untuk sharing dengan teman-teman semua. Nah, ini untuk sedikit cerita ya. Saya yakin mungkin beberapa teman sudah ada riset atau mungkin sudah ikut webinar sebelum-sebelumnya ya. Apalagi ini kan seri ke-7 ya, kalau tidak salah tadi. Jadi apa sih itu WHV? WHV itu sebenarnya adalah program dari imigrasi Australia untuk memberikan kesempatan bagi orang luar Australia itu untuk berlibur dan bekerja sesuai namanya working holiday, work and holiday. Cuman di sini tuh ada bisa dibilang pros dan cons. Prosnya apa? Kamu bisa keluar masuk ke Australia selama 1 tahun, durasi itu, multiple entry. Kamu mau seminggu bolak-balik, kamu mau sebulan, 3 bulan, terus balik Lebaran Idul Fitri, atau nyepi, atau apa. Kamu mau 6 bulan bolak-balik, atau kamu setahun full, nggak masalah. Dan yang paling penting, full working rights. Kamu punya hak yang sama dengan citizen dan PR di sini, atau yang punya visa-visa kerja legal lainnya. Jadi kamu boleh kerja berapa banyak pun nggak ada batasan jam dan hak kamu sama. Kalau student itu contohnya punya batasan seminggu cuma boleh sekian jam seperti itu. Ini juga boleh studi, tapi studinya cuma maksimum 4 bulan. Nah, cons-nya apa? BHP itu sebenarnya visa yang bisa dibilang visa kerja kasar. Kamu bisa kerja kantoran, kamu bisa kerja di bidang lainnya, tapi kamu punya limitasi 6 bulan. Limitasi 6 bulan ini untuk apa? Kalau istilahnya itu bukan core skill. Jadi kalau bukan kebutuhan industri-industri tertentu, itu kamu nggak boleh lebih dengan kerja dengan satu perusahaan yang sama atau employer yang sama selama 6 bulan. Ini yang menjadikan anak WHV itu kalau ada yang beruntung bisa masuk kerja kantoran, tapi biasanya susah. Kenapa? Karena begitu orang mau rekrut, ngapain saya nge-training orang 6 bulan langsung cabut? Udah keluar biaya training, udah biaya ini, 6 bulan langsung pergi dong. Plus minusnya gitu. Apalagi kalau di kota-kota gede kayak Sydney, Melbourne, sekarang trennya mereka lebih milih nge-hire student. Kenapa? Student itu long term, minimal setahun 2 tahun pasti. Nah, yang kedua adalah kita harus melakukan eligible works. Eligible works itu apa? Nanti ya. Kalau nggak percaya nanti bisa cek web DHA Australia. DHA itu Department of Home Affairs. Jadi imigrasi Australia itu sendiri. Nah, bagaimana cara mendapatkan visa WHP itu sendiri? Ini saya ambil dari Instagramnya Mido. Mido apa? Mido itu apa? Ya, Dijen Imigrasi Indonesia. Panggilannya Mido. Sejujurnya saya nggak tahu kenapa panggilannya Mido, tapi itu sebutannya ya. Jadi jangan bingung. Karena ketika saya riset pertama kali, orang nyebut, iya cek aja Instagramnya Mido. Mido ini siapa gitu. Ini kurang lebih requirement-nya, cuma saya mau disclaimer di sini SKCK. Sekarang SKCK itu nggak wajib. Tapi ketika kamu lodge, itu sebenarnya dari Department of Home Affairs Australia, itu syaratnya masih ada SKCK. Kamu mau melampirkan SKCK atau enggak, silakan. Tapi ini saya ambil dari Instagramnya Mido. Oke, nah langkahnya gimana sih? Jadi kalian silakan teman-teman di sini semua persiapkan berkas dulu. Foto, paspor, KTP pasti ada kan. Foto, oke, foto bisa bikin. Terus FYI, fun fact ya. Aku dulu fotonya nggak foto studio. Aku fotonya bikin pakai rupa AI. Karena mager keluar kan. Terus mikir kan, kayaknya coba-coba pakai AI, boleh nggak sih? Ternyata lolos-lolos juga. Terus paspor, masa berlaku sekurangnya 18 bulan. Jadi kalau paspor kalian sudah sisanya tinggal 12 bulan atau kurang dari 18 bulan, silakan buat baru perpanjang.
Sertifikat kemahiran bahasa Inggris bisa PTE, bisa IELTS, atau intinya yang diperbolehkan pihak imigrasi. Kalau nggak salah TOEFL sekarang juga udah boleh lagi, karena dulu sempat isunya TOEFL tuh nggak boleh. Terus SKCK sudah saya sampaikan tadi, boleh ada, boleh enggak. Kalau mau main aman silakan, tapi saya juga menyadari kalau mungkin teman-teman ada yang jauh, beda pulau, bukan di Jakarta, jadi nggak bisa ke Mabes Polri untuk ngurus SKCK, apalagi kalau ngomong maunya untuk visa WHV. Boleh level Polda, tapi kalian ngomongnya aja untuk syarat berkas atau mencari kerja itu masih dibolehkan kok untuk War SD WHV aja. Bahkan sampai lot visa pun juga boleh. Bukti kualifikasi pendidikan, nah ini yang susah. Jadi ada juga kok orang yang sebenarnya dia mengambil UT, niatnya untuk WHV. Jadi di semester kelima nanti dia akan war WHV. Telah menjalani ya ini, telah menjalani semester 4. Berarti minimal 4 semester, tapi tanda kutip kalian kuliahnya tolong yang benar. Karena ada case ketika IP-nya itu jelek, 1, atau sekian, atau banyak E-nya, itu dianggap tidak serius kuliahnya. Dan itu ditolak pas slot visa. Bisa dapat SDWHV, tapi ditolak slot visa. Kalau mahasiswa aktif, siapkan transkrip nilai sama surat keterangan mahasiswa aktif. Kalau bisa, pasti sama minta ke prodi, minta ke univ, ada cap legalnya. Karena Indonesia masih cukup kuno di sini dalam perihal administrasi. Jadi kalau nggak ada cap, itu dianggap tidak resmi. Kalau untuk yang dari luar negeri, kalian malah lebih bagus. Kalian nggak perlu IAS atau apa, kalau minimal tapi studinya 2 tahun ya, kalau di luar negeri. Nanti tinggal sampai lampirin aja ijazah dari luar negerinya, bisa. Dan 8, ini yang paling susah biasanya. Uang kepemilikan sendiri minimal 5.000 AUD. Kalau sekarang mungkin ya sekitar 50 juta atau 55 juta, kurang lebih segitu. Terus surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai ini nanti dapat dari Mido, bisa nanti cek web SDWAV atau Instagram Mido, ini ada linknya untuk ini. Siapkan berkas, nanti kalau udah Mido kode-kode War SDWAV, translate dokumen, ini tergantung kepercayaan. Karena secara persyaratan berkas, Department of Home Office Australia itu kan orang Australia. Kemungkinan data kalian akan disampaikan, dilampirkan ke orang yang di Australia. Sebaiknya itu kalian translate ke Inggris pakai Sworn Translator, penerjemah tersumpah. Tapi ada juga yang ngomong, aku nggak pakai juga lolos-lolos aja. Iya, karena yang verifikator juga orang Indonesia. Jadi nggak ditranslate pun mereka tahu, tapi kalau ada kasus dan dokumenmu harus dikirim ke Australia dan kamu nggak translate, bisa jadi itu yang membuat pengajuan visamu lama. Jadi buat yang buru-buru, saya rekomendasinya langkah terbaiknya adalah transit. Tapi kalau nggak mau, ya sudah terima aja nanti berapa lama visa kalian granted-nya. Setelah itu kalian bisa antara lodge baru MCU atau MCU baru lodge. Boleh yang mana aja. Bedanya apa? Kalau saya rekomendasi ini, lodge baru MCU. Karena saya pengalaman MCU terus lot visa. Granted-nya itu dihitungnya dari lot visa. Pengalaman saya. Jadi ketika kamu lodge duluan, dokumenmu tuh kayak bisa dicek berkasnya duluan, terus MCU-nya ketika udah jadi nyusul, nanti tinggal, oke, ini MCU-nya juga cocok, lolos, dapat visa. Visa 462. Jadi jangan ketukar ya, karena visa Indonesia itu WHV-nya kehitungnya 462, tapi untuk yang memang dari Eropa dan segala macam itu 417. Nah, ini yang pekerjaan eligible works itu harus apa sih? Tourism dan hospitality. Tourism itu apa? Kerja di sektor industri pariwisata. Kalian jadi tour guide, kalian jadi penyetir kapal pesiar, atau kerja di kapal pesiar, atau yang berhubungan dengan turisme, atau bahkan hotel, itu bisa masuk tourism. Hospitality, kalian kerja jadi kitchen hand di dapur, restoran, cafe, hospitality related. Untuk lebih jelasnya silakan cek web DH Australia. Saya cuma di sini akan ngasih contoh aja. Plant and animal cultivation. Plant jelas kalian kalau lihat konten-konten influencer yang kerja di farm, kerja di tempat misalkan yang range kayak Yellowstone yang punya dia ternak sapi segala macam, itu plant animal cultivation, termasuk itu ya meat factory. Fishing and pearling, ini kalau kalian punya jiwa-jiwa nelayan, kalian kuat di laut, kalian nggak mabuk laut, kalau berlayar 3 minggu 4 minggu baru menepi 2 mingguan, silakan fishing and pearling. Pearling itu pearl, mutiara, nyari kerang isinya mutiara. Tree farming and felling, ini kalau kalian ingat film X-Men Origin of Wolverine, itu kan saya lupa namanya Wolverine, si Wolverine itu kan dia jadi penebang kayu. Intinya kalian akan di hutan nebangin kayu pakai kapak.
Kalau punya otot yang kuat, silakan. Terus industri saya, construction, cukup mendeskripsikan ya kalimatnya construction, kuli bangunan, gampangannya. Bushfire recovery work, bushfire. Jadi kalau bushfire itu karena di Australia itu bisa ada bencana alam kebakaran. Kalau kemarau ya kebakaran lahan, recovery work-nya itu eligible. Natural disaster kalau ada misalkan topan, banjir atau apa, recovery, perbaikan segala macam eligible. Tapi mohon teman-teman ingat di sini ya, karena kerjaan semua di sini itu kebanyakan WFH itu memang visa kerja kuli kasar. Di sini nggak, aku bisa bilang nggak ada kerja yang gampang atau kerja yang kayak di Indo. Pasti semuanya capek. Ada yang harus panas-panasan di luar, misalkan kalian farm ini panas-panasan. Aku juga waktu itu pernah kerja disuruh ke atap. Tapi di atap itu ya pasti kan langsung di bawah sinar matahari semua. Dan Darwin itu waktu itu panasnya sampai 38 derajat Celcius, humidity 90, di atas 96% selalu. 98, 99. Pernah 100%. Panasnya gila, teriknya gila, apalagi humidity-nya. Tapi kalau kalian kuat, gajinya sekian. Jadi ini udah menurut 1 Juli 2025, gajinya itu full time 24,95. Kalau casual 31,19. Hitungannya dari mana? Casual itu dapat 25% lebih daripada full time. Kenapa? Kalau full time kamu dijamin jam. Seminggu 30, 40 itu kamu dapat. Kalau casual kamu tuh nggak dijamin jamnya. Seminggu bisa 5 jam, 10 jam. Makanya kuncinya orang WHP itu kalau bisa kamu dapat job yang stabil jamnya dulu. Nggak usah lihat rate-nya dulu, tapi stabil jamnya. Supaya income kalian di minggu-minggu itu tetap stabil. Setelah itu kalau ada saving salah, silakan cari license, cari tiket, cari kerjaan lain. Monggo. Nah, ini cara nyari job. Kalau dari saya, paling banyak ditempuh orang tuh Seek, Jora. Ini kayak web, eh, kalau di Indonesia Job Street. Jadi ini web-web cari kerja. Facebook, jangan meremehkan Facebook karena di sini semua orang pakai Facebook dan aktif Facebook. Cari grup-grup kota kalian, cari bidang kalian apa, cari lowongan kerja di situ. Telegram, kalau ada channel-channel, link kota yang itu ada ternyata komunitas-komunitasnya, join-join aja. Terus ada cara yang paling simple, kalau kalian punya teman yang bisa nge-refer kalian, dapat job, atau walk-in. Datang, saya tambahinnya dari walk ini juga cold calling. Pernah nggak kalian dapat cold calling dari sales atau apa? Iya, selamat sore Bapak Ibu, kami mau menawarkan program asuransi atau apa. Sama. Tapi ini ceritanya nanya, "Hi, this is like Emma's Cafe. I'm just wondering if you guys like hiring for like waitress or like kitchen hand." Telepon aja. Kalau kalian berani, karena saya yakin orang Indonesia itu kebanyakan masih ada sifat nggak enakan, kurang berani, pemalu. Tapi kalau kalian udah berani pede di situ, saya yakin kalian bisa dapat kerja cukup cepat, asalkan kalian bisa berani nyebar CV secara walk-in, telepon, atau cari koneksi yang bagus. Kalau lihat agensi ini, ada agensi untuk hospitality, Hays, Ventia, Sodexo, ISS Trax. Sodexo, ISS, Ventia ini kalau kalian pernah lihat orang kerja di mining, tapi jadi tukang bersih-bersih. Contohnya influencer itu dia yang dulu S2 UGM, cum laude, terus dia kerja di hospitality depart kan, tapi dia eligible-nya kerja di tambang. Ini tiga ini itu agen untuk kalian jadi cleaner tapi di tambang, atau housekeeping tapi di tambang. Kalau construction workpack, workpack namanya apa? Workpack nggak tahu, belum pernah ketemu orang ini. Seloti, Hays, Protect. Jadi Hays ini gaduh-gaduh. Jadi dia ada job construction juga, job hospitality juga. Untuk farm, Agi Labor Australia sangat trusted. Ada orang Indonesia yang sudah disponsor juga sama mereka. Apakah itu aja? Enggak. Kalian setelah eligible work selesai, kalian boleh kerja. Kalian boleh kerja kantoran, kalian boleh kerja lain legal, bebas. Yang penting untuk extend visa second year, kalian perlu minimal 88 hari atau setara 3 bulan. Untuk extend third year, kalian perlu minimal 176 hari atau 6 bulan. Kurang lebih. Yang paling diperlukan untuk dipersiapkan sebelum ke Australia, pasti SDWHV dan visa. Kalian kalau nggak ada visa, ditolak. Ini yang beratnya adalah tes Inggris dan uang. Kalau kalian nggak ada uang, unfortunately saya nggak merekomendasikan buat minjem atau segala pun, tapi cari uang ini. Kalau kalian punya masih keluarga, apakah kalian berani misalkan minjem 55 juta ke orang tua kalian dan kalian yakin uang itu nggak akan kepake kurang lebih 9 bulan? Kayak minimum. Kenapa? Karena ada istilahnya random check.
Untuk mengantisipasi itu, kalian endapkan uang minimal 3 bulan. Tapi sekarang random check ada yang 6 bulan. Kenapa? Simpelnya gini, orang itu banyak pakai bukti kepemilikan itu pakai bank reference. Bank reference cuma menunjukkan berapa nominal di bank kalian, tapi tidak menunjukkan apakah kalian itu punya income yang stabil atau enggak. Makanya dilihat dari rekening koran. Nah, kadang-kadang ini tuh bakal nge-sampling sesuai namanya random. Nggak ada yang tahu ini persentase. 5%, 10%, atau suka-suka ini. IMI-nya siapa? Australia. Jadi mereka akan minta, kamu kasih saya rekening koran 3 bulan, 6 bulan. Kalau dimintanya 6 bulan, ternyata kamu nyiapinnya 3 bulan. Terus ketahuan rekeningmu, oh ini tanggal sekian kok masuknya 55 juta, terus duitnya cuma 3 bulan aja. 3 bulan sebelumnya duitnya cuma 1 juta, 2 juta. Berarti ini bukan uang pribadi dong. Jadi dengan alasan itu, saya memutuskan untuk menolak visanya karena ini bukan dana sendiri. Bisa. Dan ada kejadian seperti itu banyak. Banyak yang minjem, entah dari siapa, teman atau apa, masukin bank reference sehari 2 hari, bikin bank reference, uangnya dibalikin. Ketika random cek, kelihatan uangnya dibalikin, terus minjem lagi buat bank reference, ketahuan, ditolak. Terus selain SDWV visa, fisik. Kalau nggak harus ngejim-ngejim banget, tapi pastikan kalian udah bisa kardio atau apa, karena ini penting. I kid you not. Kayak kalian coba bisa kerja kayak 7 jam, 8 jam nonstop di sini, itu aja udah super. Kalau kalian untuk awal-awal dan kalian nggak kuat, biasa. Kalian pulang-pulang ketiduran, nggak makan malam, biasa. Banyak yang kayak gitu. Ini penting. Inggris sangat, sangat menurut saya, meskipun kamu bisa survive, tapi kamu harus survive sama orang Indo atau ya punya bos yang super baik yang masih mau ngulangin 2-3 kali ketika menjelaskan ke kalian kalau kalian nggak ngerti Inggris. Karena ini Aussie slang itu kayak hey 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 no 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 no, kayak ngomongnya itu cuma tone melengking. Saya punya coworker di situ, saya dibilang saya lu tuli ya, are you fucking deaf, like what, sampai dikatain begitu karena ya udah. Dan di sini orang-orang bilang itu bush lingo gitu, kayak orang-orang kayak ini. Dan terakhir great, saya sudah pernah dengar curhatan orang baik di Darwin, di Brisbane, Queensland, di Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, itu ada orang yang nganggur 2-3 minggu, bahkan sebulan, nggak ada job. Kalian stres nggak gitu? Kenapa? Nanti saya kasih contoh berapa pengeluaran saya. Seminggu di Darwin. Kalian nanti pasti akan stres kalau nggak ada kerja dan kalian kepikiran. Ini construction. Kalau di construction itu kami ada istilahnya duty of care. Safety itu paling wajib. Duty of care itu apa? Keep yourself and others from hazard, harm, atau injury, dan property damage. Harm, hazard, and damage. Itu mutlak. Dan di sini, ini hard labor, literally hard labor. Saya nggak pernah pulang, baju bersih itu nggak pernah. Pasti langsung kotor semua. Ini, saya harus naik, dan ini lantainya, ini harus saya naik ke sini, ini paling cuma 80 sekian space-nya. Nggak bisa duduk lurus, nggak harus nunduk, tapi ngebongkar ini semua. Dan yang di kanan ini semua dikerjakan oleh 4 orang. Dan ini baru siang jam 1, jam 2 ini udah sebanyak ini. Ini satu gelondongan kayunya ini udah beratnya 20 kilo plus, 25 kilo plus. Kalau yang ini kayaknya 30-an. Kalau yang ini beratnya paling 20-an, tapi karena ini panjang, jadi beratnya itu kayak berat habis. Ini props ini namanya props kuning-kuning ini. Ini beratnya juga 20-an kilo ini. Ini semua diselesaikan dalam 1 hari, dibongkar oleh 4 orang. Saya salah satunya. Jadi makanya saya bilang di sini kerja nggak main-main. Saya cuma berhenti diam ngeliatin aja gitu, pasti bilang, oi, kalau lu punya waktu buat diam, lu punya waktu buat bersih bersih. If you have the time to lean, you have the time to clean. Jadi cari kerja. Kalau nggak diteriakin, oi, ngapain lu cuma ngeliatin aja, kerja. Itu hal biasa di tempat saya yang lama. Terus saya kerja itu seminggu di kurang lebih 40-45 jam. Ini pasti ngambil beban, apalagi fisik banget ya. Jadi ya jangan lupa have fun-nya lah. Ngabisin duit buat makan, jajan-jajan. Saya pernah lihat konser orkestra, kebetulan gratis, terus di Darwin juga ada event, terus kalian juga bisa ke pub, ketemu orang, ngobrol-ngobrol. Dan di sini sunsetnya bagus, ada pantai. Terus ini ada festival kembang api, pas istilahnya itu teritori
hari jadinya stage. Jadi ada grafik gede, enjoy, kalian mau kerja sampai 60-70 jam tunggu, silakan. Tapi pahami bahwa suatu saat itu akan kembali ke kalian. Entah di umur 30-40 tahun, entah suatu saat kalian bisa sakit. Ada yang kejadian umur 30 tahun karena mepet, dia langsung gaspol. Kerja, saya lembur di Med Factory. Tahu-tahu ternyata dia kena tumor. Biaya pengobatannya 10.000. Ngeri. Terus ini langsung, wah, kita ngomong uang. Karena kita kan di sini pasti WHV niatnya cari uang. Biaya WHV saya, paspor 650, tiket ke Bangka Belitung, hotel, makan kurang lebih sekian, 3, sekian juta. SKCK sama tiket PP ke Jakarta, sama makan-makan, naktir teman, kurang lebih segini. Iya, kurang lebih habisnya sekian. 0,75 ini karena saya tesnya di Jakarta. Waktu itu, karena nggak ada yang tahu. Kode Mido, itu kalau udah ngasih kode, kapan hari war-nya, nggak tahu. Jadi karena saya ngejar tanggal, saya lari ke Jakarta. Showman 5.000 AUD, waktu itu saya lebih 60 juta. MCU habisnya itu 1,1, lagi-lagi saya harus ke Jakarta karena nggak ada rumah sakitnya yang bisa. Kalian kalau MCU nggak boleh rumah sakit sembarang, harus rumah sakit yang diizinkan oleh Australia. Visa dan itu nggak semuanya di semua kota ada, bahkan ada yang dari Lampung atau mana larinya ke Jakarta juga, Palembang. Visa itu 7 juta bayar untuk biaya lodge-nya. Fun nggak, kalau kalian ditolak ini hangus. Jadi jangan anggap ini sistemnya kalau gagal duit balik, nggak. Ini kayak kalian tes SIM. Kalian gagal, ya duitnya hangus. Siap-siap beli koper baru, latihan nyetir karena di sini harus nyetir mobil, belajar forklift, dikit-dikit sama siap beli-beli ini kurang lebih habis saya sekian. Nggak habis semua karena dari 50 juta 60 juta ini yang saya pakai kurang lebih itu 4.000. Kenapa? Lihat ini. Rent di sini itu 200 saya. Kayak ngambil private room 200. Grocery seminggu itu 100. Untuk jajan-jajan, nikmati hidup itu 50 sampai 100. Bensin di sini $15, saya pakai motor. Kalau kalian pakai mobil itu bisa $50 seminggu. Asuransi sebulan harganya sekian. Seminggu jadi segini. Paket data itu sebulan sekian, seminggu segini. Jadi cost of living saya itu 400. Cuma ini excluding insurance sama seluler. Karena kalau insurance jujur aja ini kadang ketutup dari modal yang 200 ini, 200 rent, 200 buat ini. Kalau seluler, saya sekarang udah beli yang paket 1 tahun. $330, ya udah itu 1 tahun. Sekarang saya sudah BEP. Saya udah ngelebihin nilai nominal saya. Dari mana? Tadi di awal. Savingsnya sudah lumayan segitu per minggu. Sekarang udah bisa lah nabung-nabung gitu. Nah, ini kenapa saya habis 2.000 ketika saya baru datang. Rent saya waktu itu sharing awal-awal 170. Lalu bayar rent itu harus ada bond money istilahnya. Kamu nggak bayarnya nggak cuma seminggu dok, tapi tambahin 2 minggu, 3 minggu. Itu udah 170 kali 3 kan kayak 300, $510. 5 juta udah habis cuma buat kos aja. Nanti tambah kos dan makan lalala itu kayak seminggu datang itu udah habis 800-900. Apasnya saya minggu pertama datang laptop saya rusak. Benerin habis $300. Buat masuk konstruksi saya habis ini 155 tambah 600 buat beli alat. Karena saya kebetulan nggak disediain alat dan ketika saya cari kerjaan ini yang manggil tapi harus beli, total habis $600. Hampir $700-800 itu kepake buat modal kerja. Saya habis 2.000 itu dalam kurang lebih 2-3 minggu pertama datang di sini. Jadi kalau kalian punya uang yang minim atau mau minjem dan ketika kalau lolos nggak RC pun, tolong pertimbangkan baik-baik kalau kalian nggak punya cadangan uang yang bisa kalian istilahnya kirim secara cepat kalau kalian amit-amit kenapa-napa. Kalau kalian nggak punya insurance juga, case teman saya datang ke sini sakit minggu pertama. Ke rumah sakit habis 1.500. 15 juta. Cuma 1 malam. Apa yang nggak disampaikan influencer biasanya? Saya minggu pertama itu H-1 sebelum gajian, saya kecelakaan. Bukan karena salah saya, tapi ini kalau lihat ada pelang-pelang kayak gini, ternyata pelangnya itu ketika diinjek ambles. Saya di ketinggian kurang lebih lantai 4, saya jatuh 1 lantai. Terjun bebas, nggak ada lantai 2 dan lantai 1. Langsung ngelihat basement, cocoran semen. Langsung saya mikir, ini kalau saya jatuh, posisi berdiri, kaki pasti hancur. Kalau nggak, alternatifnya mati. Sorry itu saya, tapi itu kayak saya udah mikirnya gitu. Panik, adrenalin kick in, saya refleks, tangan nyari pegangan.
Jadi ini kan ada siku letter L sama bulat-bulat gini ya. Jadi saya bisa nyari pegangan yang bulat, tapi kaki saya keplanting ngebentuk siku L ini di bawahnya ini. Saya ini kena jahitan, lukanya itu kurang lebih 45 cm, kena jahitannya itu kena 5. Saya biaya medisnya untung ditanggung perusahaan. Jadi saya dibayarin semua. Terus saya nggak bisa kerja, masih dibayar perusahaan. Kenapa? Karena saya industrinya konstruksi. Dan ada beban legal bahwa perusahaan itu harus menanggung biaya sakit saya kalau saya kecelakaan kerja. Dan untungnya bukan salah saya. Kalau ini salah saya dan dia diakui salah, mungkin bisa jadi saya bermasalah. Apalagi itu pertama kerja. Terus ini contoh lagi ada kecelakaan kerja di tempat saya. Bayangin ini ada platform ini awalnya ada 5, 3-nya ambles. Ini ambles meninggal. Injuries itu makanya saya bilang relatif normal di tempat saya, relatif normal untuk industri saya. Bahkan bisa ini tumbalnya nyawa kamu. Jadi hati-hati ketika bekerja, apalagi kalau pilih construction. Tapi duitnya emang gede. Saya bilang duitnya gede dibandingkan job-job lain dan jamnya stabil. Itulah kenapa saya tetap di construction. Dan ini kasusnya begitu. Hati-hati juga dengan orang Indonesia yang kembali. Nggak semua orang Indonesia itu baik, bahkan Indonesia. Sebenarnya nggak cuma orang Indonesia, siapapun, tapi ada juga kok orang Indonesia yang ternyata ngenipu, scam, nggak balik. Kalian ketemu di bandara, ada orang, oh kamu mau ke kota Tembet atau kamu mau ke sini bareng yuk, saya dari bandara mau bareng, nanti kan diculik. Kalian dapat tawaran kerja di farm, ternyata kerjaannya nggak ada, kalian cuma diporotin uang sewa. Ada. Ada ceritanya di dalam, rumornya ada cewek kena seksual harassment oleh teman serumahnya. Ketika dia kekunci di luar kamar dan dia masuk ke kamar temennya, katanya diajakin, oh yaudah kesini aja, tidur di tempat kami aja. Itu 2 orang cowok dan ini cewek korbannya. Seksual harassment saya nggak tahu ini ada seksual harassment biasa atau sampai ke rape, tapi ada loh yang sampai segitu. Ada juga kok rumor yang katanya kalau mau kerja gaji gede, FIFO, tambang gitu-gitu, ya udah kamu tak kasih kerja, tapi kamu saya pakai ya nanti di tambang. Ada yang kayak gitu. Saya nggak mau menakut-nakuti kalian, saya bukan tujuan buat itu, tapi intinya simpel. Ketika kalian merasa semua orang itu baik atau berjalan lancar, ingatlah bahwa tidak semua orang itu baik di dunia ini. Tapi ketika kamu merasa dunia ini kejam, ingatlah bahwa tidak semua orang itu akan jahat padamu. Bagaimana yang netralnya, silakan masing-masing, tapi tetap waspada, hati-hati. Terus ini penutup dari saya. Jadi kalian harus pintar kok. You don't have to be smart to make a good decision, but always be wise. Ketika kalian punya misalkan alternatif opsi, tolong pertimbangkan konsekuensi dan yang mana yang terbaik untuk kalian. Ketika kecelakaan itu orang-orang pada bilang, oh yaudah kamu cabut aja, kenapa? Bahaya loh kayak gitu kerjanya, kamu bisa udah hampir mati kan? Tapi saya mikir, prosnya secara uang dan lain dan saya dapat company yang bertanggung jawab. So, company ini mau bertanggung jawab terhadap kecelakaan saya. Berarti ini sudah cukup bagus gitu. Dan saya benar kok setelah masuk juga masih diterima kerja. Saya nggak ada itu niat mau dipecat karena saya kecelakaan terus dilakukan nggak bisa kerjanya. Nggak ada cerita seperti itu. Terus, the situation may change at any time, but always be adaptive. Kenapa? Karena di tahun saya SKCK itu katanya perlu, ternyata tahu-tahu nggak perlu. Ada yang ngedumel, ngapain sih katanya perlu SKCK, ternyata SDWHV-nya nggak perlu gitu. Terus jangan-jangan nanti WHV-nya, waktu saya kan, saya jujur aja, saya mau ikut batch 2. Biasanya WHV itu dibagi menjadi 4 batch. Ternyata Mido ngomong, ini WHV-nya kita 1 batch aja ya. Oke, makanya saya panik harus ke Bangka ngeberdain paspor. Habis 3 juta sekian. Terus ini saya yakin kalian kemungkinan besar ada yang akan gagal. Jujur aja. Zamanku itu kuota 4.200, yang war login ke webnya 12.000 sampai 15.000 orang. Zaman kalian mungkin akan lebih banyak karena sekarang info WHV itu udah banyak. Kalau kuotanya 5.000, aku yakin bisa sampai 20.000 yang war saat itu. Yang gagal war sampai 4 kali ada. Yang udah modal nyewa internet cepet sampai warnet segala macam ada dan gagal. Ada yang hoki kok pakai di rumah, pakai HP pas pulang udah mikir nggak dapat. Saya pribadi saya cuma pakai WiFi corner IndiHome dari IndiHome tuh WiFi ID corner masih bisa dapat. Jadi itu balik ke rezeki masing-masing. Tapi kalau kalian gagal di WiFi pun itu bukan akhir
dari hidup kalian, kalian masih punya banyak cara untuk sukses di dunia ini, life will get better. Just trust the process. Oke, itu sekian dari saya. Monggo kalau masih ada waktu, kalau nggak ada waktunya ya nanti ikut Budi aja lah. Oke, terima kasih Mas Hadi. Wah, ini eh, mungkin baru kali ini yang aku rasain webinarnya daging banget ya Mas. Dari experience, terus Ya, langsung dari payslipnya dipameri, ditunjukin. Nah juga kayak pengalaman kerja yang langsung banget direkam. Ada kecelakaan, ada ini minusnya. So guys, tidak tidak selamanya WHV itu mulus guys. Di situ ada tidak, minus, tidak, di situ tidak. ada plus. Nah, di situ ada naik turun kehidupan tuh pelajaran hidup banget ya, Ya, Bang, Mas. ya. Nah, Ya, jadi apalagi kalau ya nambahin dikit ya. Tadi ini saya ingetin hmm, lagi ya. Saya di sini bisa seminggu habis itu 4 juta. Jadi kalian kalau nggak dapat kerja itu kalian udah seminggu 2 minggu kalian udah mesti mikir 3 juta, 5 juta, 6 juta, 9 juta, 10 juta, berapa banyak sih yang kalian harus habiskan sebelum dapat kerja itu. Nah, itu hati-hati, makanya 5.000 AUD itu penting, selalu persiapkan dengan matang. Kalau saya bilang, saya ini orang yang persiapannya banyak, riset saya banyak, persiapan saya cukup lengkap. Tapi meskipun begitu, saya juga masih apes kok. Ada cerita apesnya. Jadi selalu persiapkanlah untuk alternatif itu. nah, teman-teman beruntung banget nih, langsung ditunjukin gimana sih keadaan WHV aslinya, bukan yang kata-kata influencer itu yang menggoda itu ya, Mas. Ya, yang saya yang realistis taunya aja lah. bahagia aja, yang Eh, taunya wah ke Australia seneng ini, wah Australia main-main ini, wah Australia dapat 1 M 1 tahun ya Mas. Yes. Nah itu di sini Mas Adi tunjukin gimana sih realita di sana. Nah buat teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand-nya, kita langsung dijawab dengan Mas Adinya. Kalau ada yang malu-malu boleh di chat. Nah, santai aja guys, kita eh, santai aja kok, nggak terlalu formal. Ini nih Mas, aku bacain ya. Mau tanya dong Mas, kalau mau war SD UWF posisi di luar negeri bisa nggak sih? Tapi kamu harus pakai VPN dan VPN-mu itu harus lokasinya yang di Indonesia. Nggak bisa pivotnya itu gate-nya itu tetap di luar negeri. Saya juga kenapa saya tadi ngambilnya itu adalah postingan di Instagram Mido karena saya nggak bisa buka web SDU yang .imigrasi.go.id itu karena saya posisi di Australia. Dan kalau ketika kamu menggunakan VPN, kamu harus bahwa sebenarnya kamu dibatasi. Jadi tergantung VPN juga. Kamu VPN Premium pun gitu, yakin nggak maksudnya speed kamu itu benar speed yang buka maksudnya di advertise itu benar nggak speedmu masih bisa bagus nggak gitu karena sepemahaman saya kalau kalian pakai VPN pasti ada limitnya apalagi kalau yang gratisan. Ya gitu, mungkin cukup menjawab. Terus ada dari Fabian. KTP dan kakak status pelajar, tapi aslinya sudah wira swasta. Apa benar bahaya saat random check, Mas? Nah, ini kalau kalian join grup Telegram saya pasti saya bilangnya cocok logi. Kenapa? Karena verifikatornya orang Indonesia dan kita bisa paham. Maksudnya KTP itu dibuat sekali seumur hidup. Coba kalian datang ke tempat di Dukcapil kalian ngomong, saya mau upgrade status pekerjaan saya. Enggak, saya mau update foto aja nggak bisa. Jadi harus cukup ribet dan itu paling saya nangkepnya adalah KTP itu cuma 2 kali. Ketika satu dibuat, kedua ketika kalian nikah. Status kawin dan nikah itu berubah, KTP baru. Jadi kalau masih statusnya pelajar nggak apa-apa, KTP saya pelajar kok. Dan mungkin aku mau tambahin dikit nih. Hmm. Flashback tadi Mas Adi ada mention ya kalau pas fotonya pakai AI ya, itu cukup Yes, cukup yes. beruntung ya Mas bisa lolos. Juga Lolos kok aku pakai AI. Nah, aku ada lihat Oh, syarat dari government Australianya kan syaratnya ya, panjang banget ribet ya, ini. ya. Rupanya Mas Adi lolos ya lewat AI gitu ya. Ya, karena yang penting kan cukup representatif di saat ini. Bentuk wajah, muka dan segala macam ketika saat ini gitu. Nah, jadi aku iseng waktu itu nyoba pakai AI karena kepikiran kalau foto di Bandung itu kan ada Jonas Foto atau foto di studio gitu kan. Harganya kayaknya juga mirip-mirip nih kalau foto studio yang bagus atau apa atau paspor gitu kan. Terus kayaknya ada AI, ada diskon. Aku disclaimer, aku nggak partneran sama yang aku sebut tadi, tapi aku ngiseng nyoba itu. Ternyata lolos kok SDWAV. Tak pakai los juga lolos.
Mantep banget. Nyoba-nyoba ya, Iya. Mas. Ya. Nekat. Yes. Nah, ini ada lagi nih, Mas. Tips and trick untuk untuk war SDO dong, Mas Adi. Thank you. Oke. Tips and trick untuk war. Ini saya kembalikan tergantung kepercayaan ya. Maksudnya ada yang ngomong, ya kan yang granted tapi nyoba warnya di rumah juga ada. Tapi yang pakai warnet kenceng juga ada. Loh aku ikut yang di rumah aja gitu. Nggak usah pakai laptop, pakai HP juga katanya ada. Tergantung kepercayaan. Kalau saya, kita ngomong secara teori, ini kamu bayangin kamu lomba lari 100 meter, kamu lomba lari sendirian, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Kenapa ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil? Itu asumsinya adalah tergantung speed kecepatan internet kalian. Speed saya waktu itu download 100 Mbps kurang lebih, uploadnya kurang lebih ya 30-40 lah, atau dekat-dekat 50 gitu. WiFi di corner. Dapat. Kalau rekomendasi saya, ketika kalau kalian ikut yang bukaan paling gede, yang kuotanya 5.000, kalau kalian bisa menaikkan speed internet kalian, entah ke warnet atau apa, saya kembalikan ke kalian. Kalau kalian punya uangnya, itu mungkin worth a shot. Tidak menggaransi kalian pasti dapat, tapi worth a shot. Kenapa? Karena kasus yang di Mei kemarin, Mei 2025, itu kan sisa kuotanya cuma 300. Pengalamanku yang pakai warnet-warnet kenceng itu, intinya speed internet kenceng. Nggak harus warnet, kalau kalian bisa Starlink, atau kalian ternyata IT kantor dan mau pakai network kantor, langsung colok ke yang paling dekatnya pakai internet. Ada loh temanku, tapi dia pakai itu caranya buat joki war tiket konser. Itu masuk Berhasil. haram apa halal tuh, Mas? Aku no comment. Saya kembalikan itu ke kepercayaan kalian dengan Tuhan Iya, siap, masing-masing. siap. Intinya, kalau bisa naikkan kecepatan internet kalian, download dan upload, apalagi karena kalian ini akan bersaingan dengan banyak orang, lakukan. Terus kalau kalian mau buka webnya, nggak usah buka webnya banyak-banyak tab, cukup tiga, rotasi tiga aja. Reload satu, A, B, C, reload, 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 mana yang ini? Itu. Kalau kalian semakin banyak buka tab, speed kalian makin kebagi. Dua itu bisa ngebantu, itu yang saya lakukan dan saya dapat, ngebantu saya. Saya dapat itu kurang lebih jam setengah 12. Kepental sekali. Jadi saya login 2 kali. Ada yang kepental bisa sekali selesai, ada yang kepental 2-3 kali atau bahkan 4 kali. Saya balikin. Grid. Ada yang waktu itu Word dengan saya. Udah mikir jam 10, ini pasti nggak dapat lah, pasti nggak dapat. Padahal masih jam 10 loh. Terus akhirnya menyerah jam 12. Word-nya kota habis jam 3-4 sore. Grid. Kalau kalian nggak tahu grid itu apa, itu bentuk lebih tinggi daripada resilience. Sekarang kan istilahnya tuh grid. Jangan nyerah, jangan gampang nyerah. Karena ada yang desperate, terus pulang di Gojek pakai HP, dapat Wow. rezeki memang. Cuma kembali ke rezeki ya, Mas, sebenarnya. Yes. Nah, Ya, tapi ini kalau balik-balik semua kembali ke rezeki, iya. berarti itu Tuhan ngomong kamu harus berusaha supaya aku bantu, kan berarti ya nggak masuk kan, jadi Oh kontradiksi. ya, Jadi saya kembalikan ke masing-masing siap. kepercayaan lah. Siap. Siap. Ini ada lagi nih, Mas, dari Hmm. Nabila. Mas, WAV masih worth it kah? Di construction kita prepare license atau sertifikat dulu atau lama kerjanya dulu? Oke, Rekomen nggak pakai jasa agen? Apakah ada kepastian dapat kerja? oke. Kalau kalian tipe orang yang Mas, aku pasti dapat nggak WHV? Mas, aku WHV pasti untung nggak usah WHV. Aku jujur aku akan ngomong gitu. Karena WHV itu kalian harus bisa beradaptasi dengan ketidakpastian. Karena datang ke Australia, kalian kalau mau kepastian ya pasti kalian cari job yang manggil kalian kan dari Indonesia. Tapi masalahnya 5.000 yang saingan kalian, belum dihitung yang di Australia. Jadi kalian bisa dapat kayak gitu, tapi ke opsi kalian nggak bisa pilih-pilih jobnya. Kerja di farm ya kerja di farm, kerja di meat factory ya kerja di meat factory. Tapi di meat factory itu kerjanya itu super berat. Ini aku dua jariku ini, kalau aku kayak gini, ini bukan Spiderman atau apa ya, tapi ini tuh istilahnya trigger finger. Setiap pagi kalau aku bangun, ini dua jariku ini pasti kaku banget. Nggak bisa aku tekuk. Kalau aku tekuk paksa gini, ini harus sampai dipaksa sakit. Kenapa? Ini istilahnya trigger finger atau carpal tunnel syndrome, CTS. Ini efek kerja fisik. Jadi ini nggak bisa nekuk pagi-pagi. Harus dipaksain. Kalau nggak, ini nanti nggak bisa nekuk beneran. Kalau nggak nekuknya paling cuma saya segini. Ada yang kerja sampai kayak gitu di Mid Factory.
Jadi kalau kamu mau pilih nggak mau, aku nggak berani di factory karena berat. Kedua, mereka tuh kerja pakai pisau. Kalau kamu yakin pisaumu aman, tapi sebelahmu pisaunya kebablasan, kepotong, kamu yakin kamu nggak akan kepotong tanganmu atau apa gitu. Ada loh yang itu hilang satu ros jari gara-gara kerja di meat factory, kecelakaan kerja injurinya. Jadi kalau kamu nggak bisa dengan ketidakpastian dengan resiko itu, mungkin WHV ini bukan untuk kamu karena WHV ini harus kerja kasar. Worth it atau enggak, saya kembalikan ke masing-masing. Bisa worth it atau enggak itu tergantung effort kamu untuk dapat kerjaan yang stabil dan high paying atau enggak. Kalaupun nggak bisa high paying, itu industri yang kerjanya stabil aja. Ingat, kalau kamu awal-awal atau kamu itu, yang penting kerjanya stabil. Kamu dapat income tetap. Dan kamu bisa nabung. Kalau kamu mau nabung dengan income segitu, ya tergantung. Kamu mau hemat atau kamu naikin ini gaji. Naikin gaji gimana caranya? Cari job lagi atau naikin skill. Terus prepare license sertifikat dulu atau lamar kerja dulu ya. Kalau itu minimal pasti harus ada white card. Jadi kamu harus nyari white card dulu. Kalau nggak ada itu kamu nggak boleh masuk konstruksi apapun. Jadi harus ada license white card dulu. Setelahnya kamu bisa cari yang sesuai. Ambil white card. Jadi laborer di pasar, kuliah apapun. Terus baru nanti cari license yang sesuai. Tapi ya tergantung. Ada nggak yang mau ngambil kamu? Aku aja beruntung loh istilahnya dapat orang yang mau ngambil aku karena aku itu sebenarnya nggak experience-nya nggak align, kebanyakan kerja kantoran. Cuma aku ditanya, kamu kerja phone interview gampang banget lagi. Kamu pernah kerja konstruksi? Ah, aku langsung jawab aja, ya, aku pernah kerja gini 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 gini. Terus bosku bilang, oh kamu udah pernah gini gini ya, oke besok datang ya, tapi kamu bawa alat ini, nggak pakai lama mikir langsung tak iyain karena aku langsung butuh kerja gitu. Tapi tahu nggak, ternyata bule-bule sini aja bilang kalau farm worker itu laborerku yang pertama itu, bro lu kasihan banget sih bro, lu ngapain ngambil itu kerjaan yang paling susah tahu dari semua tradis atau pekerja construction. Yang kuat-kuat aja ya bro. Jadi aku mengerti kenapa bosku berani ngambil aku karena itu kerjaan yang paling berat dibandingkan yang lain-lainnya. Dan enggak kalian habis gitu. Dan resiko kecelakaan itu pasti akan ada. Jadi hati-hati, insurance itu penting. Saya sudah mengalami, jangan sampai kayak saya. Ini mungkin dua pertanyaan lagi ya guys. Ini ada Boleh, lagi nih, boleh. Mas. Rekomen nggak pakai jasa agen? Apakah ada kepastian dapat Oh iya, lupa yang itu. Kalau itu? pakai agen, aku bisa bilang kalau itu calo ya. Sebenarnya pakai mandiri ini bisa kok, bahkan murah loh. Effortnya ya paling kalian modalnya kan selain 5.000 AUD itu, kalau di total-total untuk lot visa dan MCO lalala itu sama IELTS ya, ini 11 juta. Kalau kalian pakai agen, bayarnya bisa 20, 30, kayak bayar agennya itu udah 15-20 juta. Apakah ada kepastian dapat? Ya, aku nggak bisa ngomong karena kalau aku menurutku nggak ada kepastian. Agen pasti ngomong, pasti amanah kok Kak, 99% dapat atau mau beli booster dari kami bayarnya sekian juta. Itu bahasa-bahasa promosi agen yang bisa jadi scam. Aku nggak ngomong semuanya scam karena aku tahu ada yang ngecaloin atau bahkan calo dari katanya rumornya dari orang imigrasi juga ada calo rumornya. Benar atau enggak saya kembalikan ke kepercayaan masing-masing. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan dari Kamael, tapi ini mungkin tadi udah terjawab di presentasi Mas Adi sebelumnya. Jadi Kamael bisa nonton rekaman ini nanti ya, Kak. Ini dari Mas Farid. Dulu Mas Boleh. Adi milih kota apa pertama kali tiba di OZ? Kenapa milih kota itu? Oh, saya milihnya Darwin karena Darwin itu kotanya eligible works untuk level yang city state atau ibu kotanya dari state itu. Jadi saya mikir Wah, sorry guys. Ada gangguan. masalah koneksitas sedikit. Jadi saya lanjutnya tadi. Jadi saya milihnya Darwin karena kotanya eligible. Karena saya nggak mau ke outback banget karena belum ada modal dan nggak tahu mau kemana juga kalau ke outback yang ke pedalaman Aussie. Istilahnya outback itu pedalaman Aussie. Belum ada koneksi juga, nggak kebetulan nggak ada teman, jadi kotanya saya Darwin aja. Kerjaan konstruksi hospitality itu eligible untuk di Darwin, jadi saya mikirnya nggak susah.
Karena saya mikirnya mau langsung lot second, lot third, jadi saya langsung bebas. Mau kerja Vivo, kerja apapun, bebas. Jadi saya milihnya Darwin. Seberapa berguna Mas pengalaman kita sebelum ke Aussie, pekerjaan sewaktu di Indo untuk karir di sana? Apakah itu juga bisa dihitung profesional experience buat berkarir di sana? Contohnya mungkin di bidang IT. Eh, tergantung perusahaan. Tergantung perusahaan yang kalian apply. Ada yang mengakui experience itu di Indo, tapi banyak kok yang di sini yang misalkan nggak tahu, oh lu backpacker ya. Apalagi temanku pernah ditolak loh, apply kerja. Kamu kapan datangnya? Desember. Oh, masih baru belum ada 2 minggu ya. Nggak bisa ya, saya carinya ya udah lama di Australia. Jadi saya tahu mereka itu tahu kebutuhan orang-orang customer saya gitu. Itu ada kok yang kayak gitu. Jadi tergantung perusahaan. Misalkan kamu lamar bidang IT, ya perusahaan itu mengakui enggak volume diakuin atau enggak balik ke perusahaannya. Tapi in general, kalau kamu mau kualifikasimu diakuin, itu kamu perlu namanya skill assessment. Itu biayanya nggak murah, bro. $1.500 cuma buat assessment. Transfer, termasuk teman-teman buleku yang dari Irish, Irlandia, atau Inggris itu, British itu. Mereka punya sertifikasi welding dan segala macam yang udah jago lah. Gaji mereka di sini nggak main-main. Starter udah $50 per jam, bahkan bisa $60 per jam. Itu 500.000, 600.000 kerjaannya bisa dibilang relatif mudah. Dan mereka cuma tinggal bayar 1.000 aja. Aku kalau mau qualified itu di sini perlu 4 tahun. Pengalaman kerja 4 tahun, terus sertifikasi. Jadi perlu waktu 4 tahun dan modal. Yes, agak Ya, mohon maaf, koneksi lemah. Intinya tergantung perusahaan dan ya kalau kamu mau skill assessment. ini Mas, ini perlu banget dimention kayaknya nih. Apa Eh, nih? Mas, kalau ada agen visa yang nawarin visa turis, nanti pas nyampe Australia katanya mau dicarikan sponsor atau kursus, apakah itu benar? Nah, itu banyak banget nih korbannya, Mas. Nah, aku bisa bilang ya, 80% atau ya bisa dibilang nggak, aku nggak pakai persen aja lah. Kemungkinan besar itu scam. Karena kamu kalau ke sini turis, terus mau pindah visa student itu ilegal. Kamu visa turis nggak bisa kerja. Kamu visa turis itu nggak bisa bikin TFN, tax file number. Intinya kayak NPWP di sini. Kalau kamu kerja itu kamu harus cari kerjaan cash. Terus kamu kayak main anjing dan kucing dengan orang imigrasi sini. Kalau kamu sakit ke rumah sakit dan ini apa datamu ada tapi ketahuan visamu visa yang nggak bener, udah pasti kamu akan istilahnya deportasi. Tapi sebelum kamu deportasi bayar dulu di sini. Semua hutang kayak misalkan biaya medismu atau apa bisa jadi ada dendanya. Jadi jangan percaya yang kayak gitu, apalagi yang ngomongnya, iya kita ada dana talangan kok, kamu daftar aja atau apa gitu-gitu. Itu udah pasti aku bilang scam, karena nggak ada yang mungkin dana talangan. Kalau dana talangan kamu nggak disuruh bayar. Katanya dana talangan toh, bilang aja, aku ikut, tapi dana talangannya pakai ya. Jangan mau transfer dong. Ya nggak? Sekarang saya mengerti bahwa mungkin ada teman-teman pasti juga banyak merasakan gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak bisa sukses, tapi terus ada konten-konten influencer yang sangat gula, manis sekali gitu. Bisa 1 M atau bisa sekian ratus juta di Aussie 1 tahun WHV 2 tahun kayak gitu. Boleh menjadikan ini sebagai goals, tapi jangan desperate. Terus kalian seolah-olah delusi dan kalian tidak bijak lagi dalam mengambil keputusan. Jangan. Itu bumbu kayak itu adalah calon-calon orang yang akan kena scam. Yang ngaku visa turis jadi student, FYI visa kayak gitu sekarang udah diperketat. Kalau kalian kuliahnya abal-abal dan cuma asal-asalan, pasti visa kalian ditolak. Ada cerita orang yang kayak belasan orang dulu visa turis atau apa pengen student, ujung-ujungnya scam. Udah bayar 20 sekian juta atau apa jadi visa turis gitu-gitu, ternyata nggak dapet. Aku nggak nyaranin yang ngomong-ngomong kayak gitu karena aku bisa bilang sebagian besar pasti scam. Entah bener entah enggak karena masih ada 1 2 yang ternyata masih lolos atau enggak, tapi intinya aku bilang itu ilegal. Itu cara nggak bener. Kalau kalian masih mau melakukan itu, siap resiko aja. Duit hilang,
kalau kalian kenapa-napa juga jangan lari ke KJRI, jangan lari ke imigrasi OSI karena kalian statusnya ilegal. KJRI kemungkinan juga, oh ada ini mediasi, tapi kemungkinan tidak akan bertanggung jawab memulangkan kalian dan ujung-ujungnya ya tetap bayar kalian atau mungkin denda-denda lainnya. Dan itu akan mempersulit ketika kalian mengajukan visa apapun ke negara lain. Oke, thank you banget Mas Hadi waktunya hari ini yang udah share daging banget. Wah, ini cukup informatif juga, cukup komprehensif buat teman-teman di sini yang buat mahamin, yang baru-baru banget mahamin. Nah, buat teman-teman kami dari Bangsa Foundation nih juga sering dengar nih kayak korban-korban orang yang visa turis tapi ditawarin kerja udah keluar 20 juta, 30 juta. Dia mungkin karena mereka ini hopeless ya kan udah di atas umur 30 tahun terus pengen ke luar negeri. Nah, ini target-target empuk banget nih buat teman-teman. Jadi jangan percaya dengan program-program yang menawarkan hal-hal tersebut. Soalnya WHV itu berbeda dengan program magang ke Jepang, ke Taiwan, ke Cina, dan sebagainya. Oke Mas Hadi, mungkin dari sesi WHV cukup sekian. Terima kasih Mas Hadi. Selanjutnya kita lanjut ke Sir Adib buat bahas apa sih itu PTI buat syarat WHV. Buat Sir Adib dipersilahkan. Halo, halo, cek, cek. Kedengaran nggak? Oke, aman. Oke, great. So, hi, good afternoon everyone. Kali ini aku akan ngejelasin tentang PTE, more of that later. Sebenarnya kita juga bisa ngebahas tentang IELTS sedikit, mungkin karena seperti yang kata Kak Adi tadi bilang, IELTS itu menjadi salah satu, dan bahasa Inggris ya in general, menjadi problem yang berat bagi banyak students. Of course, the first one is gotta be money. Karena mau ngambil tes ini aja mahal, ya kan? Kita pasti keluar uang juga gitu. Dan most of us are probably going to spend more than just the price of the test itself. Jadi mungkin beberapa dari kita bakal ngabisin waktu, ngabisin uang lebih dari tes itu tersendiri. Yaitu kan harga kelas misalnya. Kita mau ngambil les lagi, kita mau beli buku lagi untuk belajarnya. So, betul, I highly agree with what Kak Adi said. Kalau mau mendapatkan apa ya, kesempatan kerja keluar keluar seperti ke WHV gitu, memang membutuhkan um, modal yang lumayan besar. Dan PTE dan IELTS itu menjadi salah satu jalannya. Dan kali ini aku bakal nunjukin kenapa if you're not really that good in IELTS, mungkin karena sudah pernah lihat IELTS itu seperti apa atau udah pernah ngambil mock test IELTS sebelumnya dan kamu ngerasa nggak cocok, mungkin PTE bisa menjadi alternatif pilihan kamu. So, let's talk about it. Apa sih yang bikin PTE itu special? First of all, ada resultnya. Jadi, I notice is that most of the students yang aku ajarin itu rata-rata persiapannya lumayan mepet. Nah, it could be due to multiple reasons. Contoh pertama kayak mereka baru tahu WHV itu ada tahun ini, gitu kan. Mereka baru ngumpulin uang, baru berhasil ngumpulin dan meyakinkan orang tuanya untuk simpan uangnya untuk tes dan persiapan untuk mendapatkan uangnya itu sekarang, gitu kan. Dan akhirnya tinggal sebulan saja, tinggal 2 bulan saja sebelum akhirnya ada kemungkinan WHV itu dibuka. Dan ini yang menjadi alasan PT itu menjadi pilihan terbaik bagi student yang seperti ini kondisinya. Karena kalau kamu lihat di sini, PT itu hanya mengambil sekitar 2 sampai 5 hari saja untuk hasilnya. So it's not going to take a lot of time. Kalau IELTS mungkin, dan Kak Adi bisa confirm ini, IELTS itu membutuhkan waktu sekitar 3 minggu gitu. Dan itu untuk hasil, belum lagi kamu ngambil tesnya. Karena tes IELTS itu tidak selalu tersedia di setiap bulan, especially kalau pengalaman aku di Pontianak, aku kemarin ngambil IELTS juga, itu sulit banget carinya. Jadi biasanya sebulan cuma ada sekitar 2 kesempatan aja, mentok-mentok ada 3, bahkan ada 4. Biasanya agak susah. Dan em, waktu tesnya itu juga sangat lama untuk IELTS. Dan aku tidak berbohong dengan masalah sangat lama itu. Walaupun PT itu cuma 2 jam di sini dilihat ya, kalau kita lihat secara on paper di kertasnya gitu, IELTS itu cuma 2 jam 45 menit. Tapi in reality kamu bakal ngerjainnya sekitar 2 hari. Karena 1 hari itu biasanya reserve for the interview, kamu bakal dicek speakingnya gitu kan, dan itu bakal berjalan sekitar 45 menit sudah termasuk kamu datang ke tempat tesnya, nungguin exam ini lainnya lagi di interview, dan akhirnya kamu di interview sekitaran 15 menit itu terus pulang. Besoknya baru kamu dilanjutin ngerjain sisa tesnya.
Tapi ada beberapa kasus di mana semua tes IELTS-nya itu bisa dilakukan dalam 1 hari. Dan biasanya itu tes CBT, computer based test, atau bahkan um, tes center yang memang waktu itu tidak tidak punya examinee yang ramai banget. Biasanya kayak gitu, bisa kamu dapatin ini dalam 1 hari. Dan itu pun hitungannya masih lumayan lama, karena kamu bakal ngerjainnya hampir selama 3 jam. Dan bisa saja bukan pilihan yang terbaik untuk kamu yang lumayan sibuk, yang punya kerjaan gitu kan. Jadi izin itu menjadi suatu resource yang lumayan ya harus dijaga-jaga gitu kan. Mana tahu kita butuh izin selanjutnya untuk nyiapin visa atau semacamnya. Itu terutama untuk yang lagi kerja. Nah, the third thing that you need to note in here about PTE is that scoring dan formatnya itu benar-benar berbeda dari tes yang lain. Pertama, dia itu computer based. Sudah banyak tes-tes lain yang menggunakan computer based, tapi PTE itu salah satu yang pertama sebenarnya. Kedua, ada clear rubriknya. Rubriknya itu jelas banget. You can find it in any Pearson website. Jadi kamu bisa cari sendiri di PTE websitenya juga. Dan itu juga yang sebenarnya kami ajarkan dan kami latih di Bansa Foundation ini. Jadi bukan cuma sebatas belajar bahasa Inggris saja, kami juga mempelajari gimana sih caranya kamu menjawab tipe-tipe soal PTE itu secara detail sesuai dengan rubrik yang mereka minta. Karena kunci dari soal PTE itu sebenarnya adalah kamu memenuhi permintaan si AI-nya. Si AI-nya itu kan AI itu tidak berpikir, AI itu berhitung. Makanya kalau berhitung, it means that they are predictable, bisa dipredik. Dan itu yang kita cari sebenarnya. Gimana caranya memuaskan si AI ini? Gitu. Jadi bukan cuma your English, it's also about your understanding of the test format. Selanjutnya, um, kalau ada yang khawatir tentang speaking testnya di PTE itu jangan khawatir karena jujur aja PTE AI itu jauh lebih fasih dan jauh lebih objektif kalau sudah menilai yang namanya pronunciation atau bahkan aksen. Karena kalau kita ambil di IELTS dan Kak Adi juga bisa confirm ini ya kan. Kalau di IELTS itu kita dinilai oleh seorang manusia di speakingnya. Dan manusia itu as we know of tidak ada yang hafal 126 aksen, obviously. Right? Nggak ada yang sefasih itu di 126 aksen. Gitu, gak usah jauh-jauh amat lah, mungkin kita lihat aja aksen Australia itu bisa sesulit apa, dan kita belum compare itu lagi dengan aksen-aksen lain seperti misalnya aksen Jamaika atau bahkan aksen Skotlandia gitu kan yang jauh lebih susah lagi. Nah, makanya bakal ada bias di bagian speaking. Makanya di PT itu mereka mereka mulai mereka sudah mendevelop AI yang bisa membedakan 126 aksen dan itu sudah ditrain bertahun-tahun. So you don't need to worry about the scoring. Nah, tapi gimana dengan konten? Gimana AI bisa menilai konten-konten penting seperti esai kamu atau bahkan describe image kamu yang isinya itu bukan kuantitatif tapi kualitatif, ya kan? Karena AI cuma berhitung, tidak menilai gitu, tidak melihat kualitas. So, mereka sudah memasukkan yang namanya human marking, tapi ini cuma dikhususkan pada konten. Jadi sebenarnya tes PTE masih 100% dinilai oleh AI, but some of the questions yang berat di arah kualitas itu mulai dinilai juga dengan manusia. Jadi mereka tetap hybrid kalau di masalah-masalah seperti itu. Nanti kita juga will touch on that later on about how the scoring works. Now, tipe-tipe skill yang akan dilatih di dalam PTE itu ada 4, sama seperti IELTS juga, listening, reading, writing, dan speaking. Tapi ini tidak sama dengan TOEFL yang mungkin sudah pernah kamu kerjakan selama kuliah, yaitu TOEFL ITP. Karena kalau kita masih ingat, TOEFL ITP itu cuma 2 sebenarnya, yaitu listening dan reading. Tapi kan ada 3 section ya. Oke, section satunya lagi itu sebenarnya section structure. So it's basically talking about your grammar. Jadi grammar kamu aja yang dibahasnya gitu. Kalau Pearson dan IELTS mereka itu whole skill. Jadi ini benar-benar skill yang kamu butuhkan di dunia nyata. Dan surprise-surprise, PTE menggunakan sistem soal yang merupakan task based. Jadi soal-soal di dalam PTE itu lebih berhubungan dengan um, real world yang akan kamu gunakan. Jadi skillnya itu tidak sebatas kayak skill kamu bisa bahasa Inggris, kamu tahu vocabulary tertentu. No, it's all going to be task-based questions. Jadi soal-soal yang kamu akan kerjakan itu mengimitasi cara kamu berkomunikasi di dunia nyata, terutama di lingkup akademik. Dan kenapa akademik? Kenapa kita nggak ngambil yang bentuknya itu profesional aja kayak IELTS General Training? Karena sebenarnya PTE juga ada yang namanya PTE Core. However, sadly, PTE Core itu tidak diterima seluas PTE akademik. Jadi dia cuma diterima untuk Canada Work and Study Visa. Tapi untuk PTE akademik itu jauh lebih luas penerimaannya. Makanya lebih disarankan untuk ngambil PTE akademik aja. Plus, kalau kamu bisa komunikasi dalam konteks akademik, I don't think you'll have any problem in speaking in any form of communication at all. Now,
moving on to the overview. Jadi overview soalnya itu cuma ada 3 part. Dan tapi kan tadi ada 4 skill ya, kok cuma ada 3 part? Nah, ternyata part 1 itu digabungkan, speaking dan writing-nya. Makanya kalau kita lihat ujung-ujungnya tetap aja 2 jam. Masing-masing section itu kurang lebih bakal menghabiskan waktu setengah jam. Nah, tapi dengan with the new edition of new updates, ada update-update baru yang baru saja disampaikan kurang lebih seminggu yang lalu dan akan diimplementasikan tanggal 6 Agustus ini. Speaking dan writing itu bakal sedikit lebih lama, jadi kurang lebih 1 jam 15 menit, karena ada beberapa soal yang ditambahin di bagian speaking. Ini yang akan kita lihat. Nah, yang aku highlight warna hijau, nama soalnya itu di sini, itu adalah soal-soal barunya. So, ya kelihatan nggak banyak ya, kelihatan nggak banyak. Dan if it's your first time on taking PTE, so you don't need to worry, you don't need to think that the question or the test itself is getting harder. No, yang ada malah sebenarnya kamu beruntung karena artinya kamu sudah kamu saat akan belajar PTE, kamu terbiasa dengan format yang baru ini. So, ya, speakingnya akan semakin lebih lama, tapi cuma sekitar 15 menitan saja. If you want to take a picture of this, silakan di screenshot karena there's just a lot of things that needs to be covered in here. Dan menurut aku kayaknya kalau aku habisin semuanya ini bakal bisa sampai 2 hari mungkin ya kalau ngebahas ini. I mean like kelas aja bisa sampai 30 jam untuk ngebahas ini. Nah, tapi intinya seperti ini. Kalau kamu sedang melihat speaking, kalau kamu lagi ngerjain speaking di PTE, the key point is to read the instruction carefully dan tidak boleh panik. Kalau kamu panik, nilai kamu bakal jelek, speaking kamu bakal jelek, dan kamu tidak akan terstruktur ngomongnya. Makanya, dan karena soal-soalnya itu berbeda di masing-masing soal, membaca instruksi itu sepenting kamu lagi baca soalnya. So, do not take it for granted kalau lagi baca instruksi. Next part, di bagian writing. Nah, kontras banget. Iya. Kalau di speaking, di writing itu cuma ada 2 jenis soal, tapi jangan salah, 2 jenis soal ini bisa membuat kening student aku berkerut sampai 5 hari bahkan. Jadi aku pernah ngebahas esai itu bisa sampai 5 hari. Karena surprise-surprise, kita di Indonesia tidak diseringkan untuk membaca ya. Literasi kita juga salah satu yang terendah di Asia kalau nggak salah. Makanya yang bikin susah lagi adalah gimana caranya kita bisa menjawab soal-soal writing seperti ini saat readingnya juga seberat itu. So, soal-soal esai itu terlihat simple. Contohnya kayak kamu akan diberikan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa some people believe that children needs freedom to make their own choices in life, and then some others people believe that children should be constantly monitored by their parents. Which of these is closer to your opinion? Jadi pertanyaan kecil itu aja, yaitu which of these is closer to your opinion, itu memainkan peran penting pada bentuk esai kamu nantinya. Kalau kamu cuma sebatas bilangnya I agree, itu tidak sesuai dengan pertanyaan esainya, obviously, ya kan? Maka dari itu AI-nya dan PTE-nya secara keseluruhan ya bakal bisa menganggap itu sebagai template. Karena tidak jelas nih, tidak masuk, tidak koheren dengan soal pertanyaannya. Makanya please be careful whenever you find any templates about how to write an essay, karena intinya ujung-ujungnya itu kamu sangat tidak disarankan untuk menghafal jawaban, tapi lebih memahami gitu jawabannya itu seperti apa, permintaan soalnya seperti apa, dan gimana caranya kamu menginternalisasikan pertanyaan essay ke essay kamu itu sendiri gitu. Jadi ya soal writing itu sedikit kok, cuma ada 2 jenis saja. Tapi salah satu yang demanding karena waktunya lumayan lama. Summary written text itu bisa ada 2 soal, dan masing-masing soal itu 10 menit. Sedangkan essay itu 20 menit. Dan biasanya cuma ada 1 soal. Gitu. Totalnya kurang lebih bisa sampai 40 menitan. Now moving on to reading. Sorry if I have to rush it out, karena banyak ini mau dibahas. Kalau di reading, kelihatan banyak ya, tapi sebenarnya kalau kita notice, soalnya itu memiliki fungsi yang sama. Pertama, fill in the blanks. Ada 2 jenis di sini itu. Kemudian ada multiple choices. Yang dua-duanya, satunya multiple answer, satunya single answer. Dan yang ini yang aku bilang bahwa soal PT itu jauh lebih gampang dipelajari karena rubriknya jelas. Kalau kamu sedang belajar multiple answer atau multiple choices, sebenarnya ada pola yang sama di semua jenis multiple choices, yaitu pertama, gimana cara kamu menginternalisasikan pertanyaan, terus gimana cara kamu mengeliminasi jawabannya, terus gimana cara kamu memahami garis besar audio atau bahkan teksnya. Sebenarnya sama aja. Jadi saat aku ngajar itu biasanya aku satuin aja multiple choices-nya ini. Termasuk juga saat lagi mempelajari fill in the blanks. Beberapa pengecualian untuk soal seperti reorder paragraf. Karena soal-soal di reorder paragraf itu
benar-benar membutuhkan literasi. So if your literacy is bad, gitu kan, bakal kesulitan banget, bakal keram mungkin otak kamu. So please do try to read anything at least once a day gitu ya. Mulai mulai perbanyak baca-bacanya. Terutama teks-teks di bahasa Inggris. Karena menurut aku jujur aja bahasa Inggris itu bukan materi, terutama semua bahasa ya, kayaknya semua bahasa deh. Bukan materi kayak kita belajar matematika dan semacamnya. Itu lebih kepada skill. Jadi kita butuh muscle memory di situ, sama kayak kita nge-gym juga hitungannya. Kalau nggak dilatih nggak bakal kuat ototnya. Now moving on to listening, dan ya gatal lihatnya mungkin. Nah, aku tunjukkan kalau listening itu sebenarnya nggak kompleks. Pertama ada multiple choices-nya. Tuh, satu, dua. Kita sudah ketemu satu pengelompokan yang sama. Oh, ternyata highlight correct summary juga merupakan multiple choices. Ternyata select missing words juga sama multiple choices. Jadi sebenarnya kita cuma perlu belajar satu jenis soal, ini satu jenis yaitu multiple choices. Terus dua ada fill in the blanks, dan ingat tadi saat kita reading itu juga ada fill in the blanks, jadi itu bisa disatuin juga saat kita belajar untuk belajar strateginya. Dan terakhir kita juga punya summary spoken text yang ternyata surprise surprise mirip juga dengan bagian writing tadi. Ini maksud aku kenapa kenapa PTE itu lumayan spesial. Karena PTE itu sebenarnya menggunakan penilaian yang hampir mirip di across their four sections, tapi dengan jenis yang berbeda-beda. Nah, termasuk juga seperti write from dictations di sini, ini sebenarnya sama persis dengan soal di speaking, yaitu repeat sentence. Nah, di repeat sentence itu, kamu bakal disuruh mendengarkan sebuah kalimat, dan kamu disuruh ngulangin lagi secara verbal. Tapi kalau di write from dictation, kamu bakal disuruh menulis kalimat tersebut, ketimbang disuruh nyebutinnya lagi. Nah, kalau kita lihat paralelnya dengan dunia nyata, kira-kira di mana skill ini kita pakai? Di skill saat lagi nyatat pesanan misalnya. Nah, itu bisa saja termasuk. Kita bisa mengulangi pesanan orang tanpa adanya kesalahan fatal misalnya. So, that's why I say that in terms of PTE, in terms of reality-nya itu PTE lumayan dekat dengan kebutuhan skill kita di dunia nyata. Oke, moving on. Mari kita bahas scoring guide-nya dulu. Jadi di dalam PTE ada dua jenis scoring guide. Yang pertama itu correct and incorrect. Jadinya ya benar dan salah. Kalau kamu benar dapat satu poinnya. Kalau misalnya salah, nggak ada penalti untungnya. Tapi tidak dapat skor. Dan ini biasanya banyak di soal-soal seperti multiple choice, tapi single answer yang jawabannya cuma satu. Terus ada soal seperti bukan repeat sentence, sorry, answer short question. Di mana kamu disuruh menjawab pertanyaan, dan pertanyaannya itu diberikan secara lisan oleh audionya. Jadi kayak tebak-tebakan, tapi bahasa Inggris. Dan kadang bahasa Inggrisnya pakai aksen British atau Australia, which is not a very easy accent to understand, gitu. Nah, jadi lumayan simple kalau correct and incorrect scoring itu. Sedangkan untuk jenis keduanya ini lumayan ribet dan merupakan mayoritas dari jenis-jenis soal lainnya. Ini namanya partial scoring, gitu. Partial scoring ini ada dua jenis. Pertama, content and form, yang aku bilangnya sebagai content and form itu karena dia punya penilaian di konten dan formal requirements. Dan ini aku akan jelasin juga kenapa sangat penting. Nah, tapi basically, every content, setiap penilaian pada konten speaking kamu kah, atau bahkan writing kamu, atau bahkan listening kamu, semuanya akan dinilai oleh AI dan human. Makanya tadi aku bilang, it's not wrong when I say that 100% will be scored by AI. Jadi walaupun ada manusia, AI-nya tetap menilai hal tersebut. Jadi manusia cuma bergerak di sana sebagai supervisornya aja. Kalau AI-nya melakukan bias, AI-nya menunjukkan adanya anomali, makanya human yang bakal step in gitu. Jadi dia bakal ngecek anomali-anomali seperti contohnya suara kamu yang terlalu kecil atau suara kamu yang terlalu banyak nafasnya ketimbang suaranya misalnya, itu bakal dianggap sebagai anomali dan therefore cannot be scored kayak gitu. Selanjutnya di pengecualian selanjutnya di bagian write essay. Jadi di write essay itu ada satu skill and traits, ada dua skill and traits yang khusus juga, namanya itu development, structure and coherence, dan juga general linguistic range juga. Itu bakal dinilai oleh manusia karena obviously kalau kita biarin AI yang menilai hal seperti ini, penilaiannya nggak bakal sebagus itu jadinya. So your chances to get better score itu jauh lebih kalkulatif gitu khawatirnya. Nah, sisa skill itu, contoh seperti grammar, vocabulary, and spelling, semuanya bakal dinilai oleh AI. Dan jangan takut, AI udah sebagus itu kok. Buktinya, if you want to check it out, silakan tulis apapun aja di dalam Google Dokumen menggunakan bahasa Inggris, and then add a period in there. Coba kasih titik di situ. And you'll see that
um, you'll see that di Google dokumen itu bakal bisa menentukan apakah kamu salah secara grammar atau enggak. Indikatornya itu ada garis biru di tengah-tengahnya, di bawah tulisan kamu, gitu. Nah, untuk scoring di partial credit yang content and formal requirements itu, bekerjanya seperti ini. Jadi if you notice, hampir semuanya itu, mayoritasnya ya, selalu ada konten dulu, baru formal requirements. Ingat, dua-duanya ini adalah raja dan ratu. Kenapa aku sebutnya seperti itu? Karena kalau misalnya kamu gagal di konten, dia nggak mau menilai sisa-sisanya lagi nih. Dia nggak bakal menilai formal requirements kamu, grammar kamu, vocabulary kamu, atau spelling kamu. Semua skillnya bakal dianggap sebagai nol. Kenapa? Karena untuk apa dia menilai sesuatu yang tidak sesuai dengan permintaan soal. Kayak gitu ibaratnya. Formal requirements juga sama. Jadi kalau konten kamu tidak nol, ya minimal satu ya, artinya kamu dapat satu skornya di sini. Formal requirements kamu nol, sama saja. Kamu tidak akan dinilai grammarnya, vocabulary, dan spelling. Gitu. Jadi make sure that your content is at least one gitu ya. Formal requirements-nya juga sama at least one. Jadi grammar kamu, vocabulary kamu, dan spelling kamu juga bisa di-score. Dan formal requirements itu biasanya bisa kamu temukan di bagian instruction. Semua instruksi dalam esai itu memerlukan interpretasi yang dalam. Jadi bukan sekedar baca skim reading aja kalau instruction itu, tapi perlu interpretasi yang dalam gitu. Contohnya aja beberapa soal ini ya, di summary spoken text kamu disuruh nulis 50-70 kata. Dan itu sudah dispesifikkan di dalam instruksi soalnya. Jadi try to read the instruction carefully. Nah, ini dia maksud aku tadi. Jadi kalau kontennya nol, tidak akan ada dinilai lagi. Kayak gitu. Kalau masih ada yang di atas satu gitu kan, di atas nol, kamu bakal dinilai dari segi skill-skill yang lainnya. Yang akhirnya bakal masuk ke penilaian kamu seperti speaking atau dan juga PTE Academic Overall Score kamu. Gitu. Nah, satu jenis lagi partial scoring, yaitu partial scoring yang ada penaltinya. Nah, di partial scoring yang ada penaltinya ini sebenarnya cuma ada dua jenis soal yang seperti ini, bisa dicatat juga. Pertama, multiple choice, multiple answer yang ada multiple answer-nya. Dan ini ada di dua section, di reading dan juga listening. Karena ibaratnya gini, kalau misalnya kamu bisa milih semua jawaban A, B, C, D dan tidak ada penaltinya, tidak ada konsekuensi, ya basically kamu tidak akan pernah salah untuk milih semua jawabannya. Jadi PTI-nya berpikir bahwa, oh, daripada aku kasih mereka pilihan cuma suruh pilih dua aja, mereka bolehin kamu pilih semua jawaban, tapi kalau misalnya kamu salah, kamu bakal dapat -1 di situ. Jadi nilai kamu bakal dikurangi. Nah, soal selanjutnya itu ada di highlight incorrect words di bagian listening. Yang ini soalnya itu kamu bakal mendengar sebuah audio dan di depan mata kamu itu bakal ada transkrip dari audio tersebut. Tapi di dalam transkrip tersebut bakal ada sekitar 4 sampai 6 kata yang tidak sesuai dengan audio. Dan kamu harus menemukan kata-kata apa saja yang ada di situ dengan cara langsung diklik. Kalau kamu sembarangan klik, nanti otomatis kamu bakal dikurangi sebanyak kesalahan kamu yang tadi kamu buat. Gitu. So basically that's. Terakhir, kenapa harus pilih PTE? So, basically karena mereka merupakan salah satu tes yang paling cepat dan yang paling akurat kalau nemuin aksen kamu. Jadi, if you're unsure about aksen itu mana, pronunciation itu mana, just listen to yourself how you speak, gitu aja. Karena pronunciation itu ya it's terrible. Itu kan kalau misalnya kamu basicnya aja ya. Misalnya kamu baca aksen nih. Kalau kamu bacanya accent, nah that's pronunciation. Kalau kamu bacanya aksen, that's not a pronunciation. Itu namanya aksen, betul-betul. Itu namanya um, not really a pronunciation, but more into your aku lupa sinonim dari aksen, logat gitu. Nah, second, quick result. Karena kamu ingin cepat-cepat atau misalnya kamu sibuk gak sempat mau ngambil IELTS lagi dalam waktu 3 minggu atau bakal berebut slotnya, silakan ambil aja PTE. Selanjutnya juga easy rubrics. Jadi rubricsnya itu bisa ditemukan di mana-mana. Di website PTE resminya juga ada. Dan I highly recommend you to only find the sources from the PTE from the formal PTE sources gitu ya. Jangan ambilnya dari YouTube. Terus sekarang di YouTube tuh banyak banget dan justru lebih banyak mempromosikan template. Makanya kami yang udah dilatih juga sama Pearson itu diajarin untuk tidak ajarin student itu template karena it's useless. Itu justru bikin mereka dapat nol. Apalagi semakin banyak update-update baru. Dan terakhir mungkin satu hal yang paling
relatable for Gen Z gitu ya, digital formatnya. Artinya essay yang akan kamu tulis itu tidak akan ditulis tangan, kamu bakal ngetik, kamu bakal ngedit, dan speaking test yang akan kamu lakukan itu tidak akan bertemu orang lain. Jadi for introverts, this is going to be the perfect test for you. Gitu. Jadi PT ini juga bukan cuman untuk para WHV, juga bisa untuk orang-orang yang mau ngambil, for example LPDP. Kalau nggak salah bulan ini buka gitu kan. If you want to pursue academic career juga silakan ambil PTE. I highly recommend it for you. Dan ya, that marks the end of my presentation on PTE. Budi, mungkin masih ada waktu atau nggak ada nih? Kalau nggak ada, mungkin I can close it right now. Thank you, Sir Adib. Kita masih ada waktu 5 menit buat pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Ini ada nih, Sir Adib. Kak, apakah ada platform tryout PTE yang rekomend? Aku dengar APU ini cukup rekomend. Apakah benar, Kak? App Uni itu terakhir aku cek tahun lalu ya, tahun lalu, which is quite long sebenarnya. Itu kurang recommended karena nilainya sangat-sangat tidak akurat. Apalagi penilaian speakingnya itu. Tapi nggak tahu ya, karena kan AI selalu berkembang. Aku belum cek akhir-akhir ini. Tapi yang what I highly recommend you is Alpha PTE mungkin. Dan kalau nggak salah, kita ada Alpha PTE itu, akses Alpha PTE. Jadi ketimbang kita bayar pakai kurs luar gitu ya, kita bisa bayar pakai pakai harga tetap di Indonesia gitu aja, dan aksesnya itu sekitaran sebulan, which I think is more than enough sebenarnya untuk belajar PTE, untuk belajar soal-soal PTE, apalagi soal PTE baru untuk di Alpha PTE. Selain Alpha PTE, mungkin you can also try to use Guruli. Guruli juga highly recommended, mainly karena UI-nya, aku suka UI-nya sih. Kalau misalnya dari segi substansi sih, mungkin masih ke Alpha PTE. Nah, kalau misalnya mau coba-coba mock test itu bisa juga pakai selain, oh ya, PTE Champion juga ada. Cuman PTE Champion perlu diperhatikan lagi di mana kamu ngambil tesnya dan gimana koneksi kamu, karena sometimes there's a glitch, ada glitch di mana speaking kamu tuh tiba-tiba tidak kedetek sama sekali sama website itu. Jadi ujung-ujungnya malah jelek nilai kamu di speaking, which is impossible untuk banyak student yang aku lihat itu. Padahal ngomongnya udah bagus, tapi karena dia pakai PTE Champion, speakingnya jelek. Tapi untuk skill-skill lainnya masih aman penilaian dia. Ada glitch di AI-nya kalau nggak salah. Jadi App Uni mungkin tidak terlalu recommended karena akhir-akhir ini personally ya, karena aku belum lihat lagi App Uni gitu. Personally aku belum recommended amat, tapi kalau cuman untuk cari soal-soal aja yang bisa kamu latih sendiri dan kamu nilai sendiri, I highly recommend it. Karena semua soal yang ada di internet itu kalau kamu pakai sebagai latihan itu bagus. Tapi kalau sebagai sumber penilaian, sumber ngecek apakah kamu bagus atau enggak bahasa Inggrisnya, nah that's not a good way. Karena ujung-ujungnya you need someone to check on your English. You need someone to check on your strategy. Dan sometimes you yourself is not really enough. At least find a friend. Temukan teman yang bakal jujur 100% ke kamu bareback gitu. Sir, mungkin satu pertanyaan terakhir ya buat penutup sesi ini. Mhm. Ini masih ada yang ngira nih, Sir. Mohon info online test untuk Pearson PTE. Apakah benar Pearson online nggak bisa untuk visa? Nah, Oh iya, boleh tuh setahu aku diklarifikasi tuh, nggak Sir. bisa. Pearson online tuh seingat aku nggak bisa untuk visa. Karena kan setiap visa tuh ada permintaannya masing-masing. Kalau misalnya untuk visa US, for example, dia mintanya tuh harus ITS. Jadi mau IELTS kamu 9 sekalipun, yang artinya tuh di seluruh dunia harusnya udah nerima kamu gitu ya. Udah paling pintar dah kamu bahasa Inggris gitu. Bahkan dari sumber bahasa Inggrisnya lagi gitu kan, Britain gitu. Mereka tidak akan menerima karena realita tes bahasa Inggris itu seperti itu. Mereka sebenarnya alat diplomasi gitu ya, alat diplomasi bahasa dari negara masing-masing. Jadi you really need to check what kind of visa that you're trying to apply. Termasuk juga kayak misalnya di Malaysia, for example, mereka nerimanya tuh ada IELTS, PTE, PTE nggak ada, IELTS, TOEFL, sama tes bahasa Inggris yang dari Malaysia itu sendiri. Dan kita di Indonesia juga ada yang namanya kan TPA. TPA harus dikerjain tuh kalau misalnya kita apa sih mahasiswa dari luar negeri mau sekolah ke Indonesia. Jadi semua negara tuh punya tes mereka masing-masing. Sedangkan untuk Pearson online itu tidak bisa dipakai untuk visa karena kayaknya untuk visa itu mereka membutuhkan yang agak lebih prestigious, yang lebih akurat. Contohnya kayak Pearson Academic, PTE Academic. Kalau nggak salah Pearson online itu cuma bisa dipakai untuk masuk ke universitasnya, kayak untuk daftar LOA-nya atau apa gitu. So I highly recommend you to see the requirements officialnya gitu.
yang resmi. Karena setiap universitas, setiap negara tuh beda-beda. Oke, thank you Sir Adib buat sesinya hari ini. Cukup mudah dipahami. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait PTE or something else, bisa join nih event kita di bulan depan atau minggu depan. Itu mungkin kita bakal adain. Pantau aja terus di Instagram Bansa Foundation, juga di channel WhatsApp kita. Nah, buat sesi terakhir mungkin Bang Adi tadi buka sesi ini ya Bang, konsultasi eksklusif buat teman-teman yang serius mau bimbingan dengan Bang Adi. Mau dipromosin Bang? Oh boleh silakan. Jadi ini salah satu saya mikirnya aja ya. Mungkin saya akan langsung bilang dengan jujur karena saya realistis juga. Jadi ini adalah side hustle. Saya juga mengkomersialisasikan, tapi saya bisa bilang dari testi teman-teman saya yang semua diskusi WHV denganku itu mereka bilang aku risetnya udah lengkap, bisa ngebantu banyak. Ada juga yang sampai dapat job yang dipingin dari aku juga. Jadi dari tes-tes itu aku bisa confidently say, dan dari materinya juga aku juga udah yakin lah kalian udah bisa menilai sendiri. Aku nggak ngomong experience orang, experienceku sendiri, datanya ada. Jadi aku bisa confidently claim that if you follow my class even once, you won't need to follow any other classes. That's it. You'll have everything you need to know before you going to Australia. Untuk kontak bisa lihat di chat, itu nomor saya yang Aussie. Silakan bisa ke sana. But unfortunately, I can say for upfront, it's probably gonna be like expensive for some people, but I leave it for you guys. If you need it, it's gonna be worth your time, way worth more than what you paid for. Oke, thank you Mas Adi. Nah, itu buat teman-teman boleh langsung reach out aja Mas Adinya. Yang mau serius tentang konsultasinya Mas Adi boleh langsung save WA-nya ya. Oke, WHV Hunter Talks seri 7 kita cukupkan sampai di sini guys. Thank you buat dan waktu dan kesempatan teman-teman yang sudah gabung ke webinar ini. Kita cukupkan sampai sini. Kita sesi terakhir foto bersama ya Mas Adi. Right. Oh, boleh, boleh. Oke, yang teman-teman yang berkenan buat open cam silakan. Oke, sip. Kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, last one. 1, 2, 3. Oke, thank you Mas Adi. Happy weekend Mas. Terima kasih. Happy weekend semua. Bye. Terima kasih Happy weekend, guys. Mas.